Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan video ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Insyaallah saya akan bercerita, dan insyaallah mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah hikmah tentang kehidupan di dunia ini. Tadi setelah sholat maghrib, kemudian saya tinggal di masjid sebentar dengan mengikuti yasinan Jumat, malam Jumat. Setelah itu sholat isya, dan tidak lama kemudian saya duduk sejenak sebentar setelah sholat isya. Saya bertemu dengan orang tua, dan ada satu ungkapan yang yang diucapkan oleh orang tua ini, yang itu sebenarnya membuat hati saya ini tersentuh, dan ini bisa menjadi pelajaran besar bagi saya dan juga untuk kita semua. Apa ungkapan dari orang tua ini? Bahwa saya umurku ini sekarang itu sudah 62 tahun. Ya, itu ucap dia, 62 tahun. Dan saya itu sudah sering lupa. Saya mulai tenaga saya itu ketika katanya saya sering merenung. Ketika duduk sendiri merenung, kenapa kekuatan saya makin hari makin habis katanya. Sehingga dia membayangkan waktu dia masih umur 50-an, 55. Dia masih bisa main tenis lapangan. Dia masih bisa olahraga. Sekarang katanya biar saya disuruh, tidak bisa lagi main tenis lapangan, tidak bisa lagi olahraga. Maka saya sekarang katanya hanya selalu berharap sama Allah untuk di sisa kekuatan yang diberikan Allah katanya ini bisa saya manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Jadi dari ungkapan ini, di situ kami lanjut bercerita, dan saya bilang, ya begitulah Puang, saya bilang, begitulah Puang, yang namanya umur manusia, usia manusia. Ketika kita masih muda, kekuatan itu akan berbeda dengan kita yang tua sekarang. Mungkin kita akan teringat dengan usia kita yang di 50-an, 55, kita mungkin masih kuat, kita bilang tadi. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketentuan terhadap kehidupan kita. Ada ketentuan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, bahwa ada nanti usia di mana yang kita miliki hari ini Allah akan ambil di usia sekian. Sepertilah contoh orang tua tadi. Allah masih mengamanahkan kekuatan itu kepada orang tua ini saat dia di usia 50-an, 55. Tapi begitu orang tua ini sudah masuk 60, apalagi usianya sekarang 62 tahun, itu Allah sudah mengambil kekuatan itu. Sehingga dia katanya, makan pun katanya, seandainya katanya Pak, bisa makan katanya tanpa disuap, itu makanan masuk di mulut, nah masuk. Begitu mami kumowi. Artinya dia betul-betul merasakan tenaga itu hilang di seluruh tubuhnya. Maka dengan itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, karena dia mengembalikan semua itu kepada Allah. Dengan memanfaatkan situasi, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sisa-sisa kekuatan yang diberikan Allah ini untuk beribadah kepada Allah. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil daripada cerita saya ini, teman-teman sekalian, ini bukan cerita yang tidak nyata, ini nyata tadi setelah salat isya. Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil bahwa mari kita yang masih kuat, kita yang masih Allah percaya untuk dititipkan ini kekuatan kepada kita, gunakan, manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Ya.
Ada orang yang nanti ketika seperti tadi ini, dia tidak menyesal. Dia hanya mengatakan, alhamdulillah ketika saya merasa katanya usiaku segini, kekuatanku hilang, tenagaku berkurang. Ya, saya hanya bisa berharap kepada Allah, ya Allah, jadikan sisa kekuatan yang kuberikan kepada ini, saya bisa manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepadamu. Nah, jadi dia berharap kepada Allah agar sisa tenaga yang diberikan Allah itu, kekuatan itu, dia manfaatkan beribadah kepada Allah. Kita ini masih muda, masih usia-usia seperti ini, masih bisa apapun itu bisa kita lakukan, apalagi beribadah. Nah, ini ada juga yang Allah masih titipkan, masih amanahkan kekuatan itu. Sujud saja kepada Allah enggan, tidak mau sujud kepada Allah. Merasa berat ketika mengambil pakaian sholat untuk datang ke masjid, berat melangkahkan kakinya untuk datang ke masjid. Ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar. Mari kita belajar bersama. Al-Fakir juga masih belajar seperti kita semua. Artinya kita belajar bagaimana Allah memberikan ridhonya kepada kita, kekuatannya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang istiqomah ini yang susah. Istiqomah itu susah. Tidak mudah orang untuk istiqomah. Saking tidak mudahnya yang namanya istiqomah ini, sehingga ada satu yang pernah saya baca, bahkan seorang ulama pernah mengucapkan bahwa amalan yang istiqomah itu, ada satu amalan yang istiqomah itu khairum min alfi karamah. Ya. Satu amalan kebaikan yang istiqomah kita lakukan walaupun nilainya kecil, tapi istiqomah amalan-amalan itu lebih mulia sebenarnya katanya daripada 1000 karomah. Ya, contohnya karomah itu seperti orang bisa sholat di atas air. Ya, ada orang lemparkan sajadahnya di atas air, dia bisa bertahan seperti menggunakan lantai. Nah, ada juga orang yang ketika dibakar tidak terbakar, itu karomah. Ya, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi ini orang yang bisa istiqomah dalam beramal, melakukan amalan-amalan kecil, itu lebih mulia ketimbang yang tadi 1000 karomah. Ya, contohlah, kita bisa istiqomah. Ada seorang ulama yang istiqomah itu melakukan sedekah 2000. Sedekah 2000. Tapi sedekahnya itu setelah selesai sholat subuh. Itu istiqamah. Istiqamah dilakukan. Apa yang Allah balaskan untuk amalannya yang istiqamah ini, walaupun kalau kita mungkin melihat 2000 itu kecil sekali, tapi karena dia istiqamah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan? Allah memperbaiki kehidupannya, Allah memperbaiki keluarganya, sehingga dia merasakan sebagaimana dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, dia tenang dalam rumah tangganya. Dan juga pada saat itu amalan-amalannya itu dia pernah mengatakan bahwa dengan amalan itu saya merasa bahwa itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala dengan amalan istiqomah yang saya lakukan itu. Allah kadang mendatangkan rezeki dari sesuatu yang kita tidak sangka. Itu dengan amalan yang istiqomah. Nah, makanya teman-teman sekarang, mumpun Allah masih meminjamkan kita kekuatan itu, masih memberikan kekuatan itu, manfaatkan sebaik-baik mungkin, gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti ketika datang usia di mana kita tidak bisa melakukan salat lagi, barulah kita menyesal. Coba kita lihat rumah sakit. Kita bisa belajar dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit sebagian. Terkadang ada kita dengarkan seperti ini dari pasien rumah sakit. Ada seorang ketika berbaring di ranjang pasien, dia mendengarkan orang di luar rumah sakit melantunkan azan, terdengar azan masuk ke telinganya, masuk di ruangan kamar rumah sakit. Dia berkata dalam hati, ya Allah, andaikan saya bisa berjalan, andaikan saya bisa ke masjid, ya Allah, maka saya akan ke masjid. Andaikan saya bisa berjalan, ya Allah, saya akan jalan ke masjid. Kenapa?
Penyesalan itu, wahai saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan datang pada saat di mana kita tidak punya lagi kesempatan untuk melakukan itu. Nah, seperti tadi, karena Allah uji sebentar, Allah angkat kesehatan dalam tubuhnya, begitu Allah memperdengarkan azan, maka timbullah rasa penyesalan. Ya Allah, andaikan. Nah, maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpun kita masih sehat, jangan pernah ingin meninggalkan waktu salat, amalan-amalan kebaikan. Saya kira sebagai kesimpulan, yang pertama, dari cerita tadi kita bisa belajar, bahwa akan ada satu saat di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan bukan saja dengan olahraga yang tidak bisa kita lakukan, beribadah pun kepada Allah kita tidak bisa lakukan lagi dengan sempurna. Contohnya apa? Mungkin hari ini kita masih kuat berdiri melakukan sholat sempurna, dengan gerakan-gerakan yang sempurna, dengan bacaan-bacaan yang sempurna. Tapi yakin dan percaya, wahai saudara yang dimuliakan Allah, akan ada saat di mana berdiri saja di takbiratul ula, di takbir pertama, kita tidak akan mampu untuk berdiri. Akan ada saat itu. Apalagi kita akan ruku, apalagi kita akan sujud, apalagi kita akan duduk tahiyat secara sempurna. Tahiyat awal, terutama tahiyat awal. Karena itu kadang-kadang banyak orang yang susah pada tahiyat awal. Akan ada saat itu. Nah, maka dari itu, mari sebagai penutup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, dan kita menciptakan amalan-amalan yang insyaallah Allah cintai, Allah senangi, sehingga kita diridhoi dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dengan orang-orang yang soleh nantinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir memohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.